Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Amma ba'd. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah. Innallaha basirum bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para alim, para asatidah, para sepuh, para bini sepuh, para tokoh masyarakat, hadirin hadirat sekalian, hafizani wa hafizakumullah, bil khusus segenap pengurus Masjid Al-Muhajirin, yang semoga pengurusnya dan jamaahnya selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Masih melanjutkan kajian kita sekarang tentang umumiyatu risalati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, keumuman risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu yang utama kita haturkan puja dan puji syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala dengan berucap alhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan dengan hamdalah ini nikmat dari Allah untuk kita ditambah, karena Allah telah berjanji dalam Al-Quran di surah Ibrahim ayat 7, a'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim, wa ita'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna adabi lasyadid. Jadi kalau kita bersyukur, sungguh nikmat dari Allah untuk kita ditambah. Dan kalau kita kufur, kita diingatkan oleh Allah akan siksa yang sangat pedih. Ini janji Allah, dan janji Allah dalam Al-Quran itu la raiba fi, tidak ada keraguan di dalamnya. Di antara penjelasan la raiba fihi adalah, jazakallahu khairan. Di antara penjelasan la raiba fihi adalah siapapun yang mengamalkan isi Al-Qur'an dengan keimanan dan keyakinan, maka Allah akan tunjukkan kebenaran Al-Qur'an itu kepadanya hingga tiada lagi keraguan dalam hatinya. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua diakui sebagai umat beliau. Amin, Allahumma amin, insyaallah.
Saya wasiatkan terutama untuk diri saya sendiri dan panjenengan semua, agar kita semua terus berusaha meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan takwa itulah kita bisa memperoleh derajat yang sangat tinggi dengan sesungguhnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hal ini didasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an di surah Al-Hujurat ayat 13. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum. Al-ayah. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, berkembang menjadi bersuku-suku dan berbangsa-bangsa agar kalian saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Allah juga berjanji akan memberikan bonus bagi siapapun yang sungguh-sungguh bertakwa kepada Allah, berupa solusi atau jalan keluar dari setiap masalah yang dia hadapi. Dan Allah juga berjanji akan memberinya rizki dari arah yang dia tidak duga sebelumnya. Hal ini didasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an di surah At-Talaq ayat 2 dan 3. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan barang siapa orang yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan dia jalan keluar dan rizki yang tak terduga. Di ayat tempatnya Allah berfirman, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan jadikan urusannya mudah. Semoga kita semua minal muttaqin, bahkan lil muttaqina imama. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Bapak Ibu sekalian, hafizani wa hafizakumullah. Tadi saya sampaikan di awal mengenai umumiyatu risalati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, keumuman risalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak sebagaimana risalah-risalah sebelumnya, risalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berlaku umum. Maksud dari keumuman risalahnya itu adalah kafatul linnas, untuk seluruh umat manusia. Jadi yang perlu kita pahami, nabi-nabi sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu SK kerasulannya itu berlaku untuk kaumnya saja atau untuk masyarakat tertentu saja. Saya ulang ya, jadi SK kerasulan para nabi dan rasul sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah berlaku lokal pada kaumnya saja atau pada kaum tertentu saja. Makanya menurut informasi yang saya pernah dengar dari sebagian para kristolog muslim itu kan mengatakan, ketika ada orang di luar Bani Israel ingin mengikuti agama Nabi Isa alaihissalam, maka Nabi Isa menjawab, kalau bukan karena aku diutus hanya untuk Bani Israel saja, kamu udah saya terima, katanya. Cuman sayangnya aku hanya diutus untuk Bani Israel. Jadi beliau nggak punya SK untuk menerima orang di luar kaumnya Bani Israel. Tuh, tapi sekarang Nasrani kok dipakai oleh orang di luar Bani Israel. Oh, panjang ceritanya itu. Ada yang, ya intinya ada yang balelo lah kalau bahasa sederhananya. Itu seperti itu. Demikian juga Nabi Musa alaihissalam yang diutus oleh Allah untuk Bani Israel dan bangsa Mesir misalnya.
Ya berlaku untuk itu aja, nggak berlaku untuk ke kaum yang lainnya, berlaku lokal. Nah, khusus untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini berlaku untuk seluruh umat manusia, kafatal linnas, bahkan untuk bangsa jin. Ya, tidak hanya bangsa manusia, bahkan Nabi itu diutus untuk juga bangsa jin. Makanya kan ada surah Al-Jin, dan kita ketahui bahwa Nabi sepulang dari Taif, pas beliau ditolak dakwahnya di Taif itu, dalam perjalanan pulang ke Mekah, Nabi ditemui oleh rombongan bangsa jin yang menyatakan diri masuk Islam. Nah, para nabi dan rasul itu nurullah, cahaya milik Allah. Para nabi dan rasul itu semuanya nurullah, cahaya milik Allah. Nah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini karena beliau berlaku universal pencahayaannya dengan izin Allah, maka beliau disebut oleh Allah menurut qat'iyat ketika menafsirkan surah An-Nur ayat 35 dengan istilah nurun ala nur, cahaya di atas cahaya. Jadi kalau kita membaca tafsir surah An-Nur ayat 35 itu, di antara penjelasan qat'iyat dalam kitabnya Asy-Syifa antara lain, dan sebagian para mufassir yang sependapat dengan beliau, makna nurun ala nur, cahaya di atas cahaya dalam ayat itu maksudnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut cahaya di atas cahaya? Di antara penjelasan para ulama, karena Nabi berada di atas cahaya-cahaya Allah yang ada, yaitu cahaya para nabi dan rasul selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berlaku lokal itu. Nah, sementara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah berlaku universal, makanya dinamai dengan nurun ala nur. Makanya saya pribadi termasuk yang tidak sependapat dengan sebagian orang yang mengatakan ketika kita memuji Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kata-kata anta nurun fauqan nuri, itu dikatakan syirik, itu saya nggak setuju. Kenapa? Karena dalam tafsir An-Nur ayat 35 itu, di antara penjelasan tafsirnya, di antara yang menjelaskan adalah qat'iyat dalam kitabnya Asy-Syifa rahimahullah, beliau mengatakan bahwa nur ala nur dalam ayat itu maksudnya adalah cahaya milik Allah, cahaya di atas cahaya milik Allah, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bisa dimengerti ya? Nah, itu di antara penjelasannya. Karena beliau mau berlaku universal, tidak hanya untuk manusia, bahkan untuk bangsa jin. Malah sebagai rahmat, Nabi itu rahmatan lil alamin, sebagai rahmat. Rahmat bagi seluruh alam. Bahkan kata para ulama, iblis pun itu dirahmati oleh Allah ya, gara-gara Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau itu wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dalam bentuk apa? Diberi tangguh itu. Diberi tangguh sampai ila yaumi yub'atsun. Bahkan iblis pun diberi kesempatan untuk taubat. Taubatnya sujud hormat di makamnya Nabi Adam nanti sebelum matinya itu. Tapi dia tidak mau. Akhirnya mati kafir. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Allahu akbar. Risalah yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak hanya untuk umat tertentu, suku tertentu, bangsa tertentu, tetapi untuk seluruh umat manusia yang hidup di muka bumi, bahkan untuk bangsa apa tadi? Jin. Hal ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an di surah Saba. Surah Saba itu surah ke-34. Ayatnya ayat 28. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim.
wa ma arsalnaka illa kaffatan linnasi basyiran wa nadhira walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Dan tiadalah kami mengutus engkau wahai Nabi kecuali kepada seluruh umat manusia untuk memberi kabar gembira, basyir wa nadhira, dan untuk memberi peringatan. Nah, jadi Nabi itu di samping memberi kabar gembira, Nabi juga memberi peringatan. Kalau bahasa sederhananya, kabar gembira itu motivasi, dorongan. Kalau di mobil, di motor, gasnya. Nah, sementara nadhir, peringatan, itu kayak remnya. Jadi orang itu perlu dimotivasi, didorong, tapi juga perlu diperingatkan. Karena kalau cuma semangat tok, nggak ada peringatannya, itu bahaya. Itu mirip dengan orang yang naik mobil atau naik motor, ada gasnya nggak ada remnya. Bisa bablas itu. Maka dua-duanya harus ada, basyir, nadhir. Dalam kehidupan sehari-hari kita, untuk diri kita sendiri pun kita mesti bisa memotivasi diri kita, tapi juga masih bisa ngasih peringatan kepada orang lain juga sama. Makanya dalam Islam ada konsep namanya khauf dan roja. Khauf itu takut, roja itu harapan. Ada namanya targhib wa tarhib. Targhib itu rangsangan, tarhib itu ancaman. Itu dua-duanya harus seimbang. Cuman kata para ulama begini, kalau orang yang mau mati merasa sudah dekat dengan kematian, itu harapannya yang harus diperkuat, jangan ketakutannya gitu. Jadi kalau jenengan sakit gitu ya, atau merasa wis tua, sudah dekat dengan kematian, itu kalau kata Fudail bin Iyad radhiyallahu anhu, beliau mengatakan hendaklah dia memperbanyak husnudzannya atau memperbanyak harapannya. Jadi kalau merasa dekat dengan kematian, jangan memperkuat khauf, tapi yang diperkuat adalah roja, harapan. Kalau dalam kehidupan sehari-hari ini ya imbang saja. Ya kayak orang ngegas sama ngerem itu. Cuman ya jangan kebanyakan ngerem juga, nanti gak jalan-jalan. Harus ngegas juga, tapi remnya juga harus diperhatikan. Itu namanya basyir, nadhir, khauf, dan roja. Tapi saya ulang, ini yang mengatakan Imam Al-Qurtubi dalam kitab At-Tadhkirah, mengutip pernyataan para ulama, di antaranya Fudail bin Iyad radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, tapi kalau dirasa sudah dekat dengan kematian, hendaklah seseorang itu memperkuat rojanya, memperkuat harapannya. Nah, karena ada sebuah hadis riwayat At-Tirmidzi, kata Imam At-Tirmidzi hadisnya hasan gharib. Suatu saat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendatangi salah satu sahabat beliau yang masih muda, yang sedang dalam keadaan sakaratul maut. Nabi tanya, apa yang kamu rasakan? Kata orang itu, berkecamuk ya Rasulullah antara rasa harap dan rasa takut kepada Allah. Maka Nabi bersabda, "O kama qal, tidaklah bergabung di dalam hati seorang hamba yang mukmin dalam keadaan yang menegangkan seperti ini, mau mati itu, kecuali Allah akan berikan kepadanya apa yang dia harapkan, dan Allah akan selamatkan dia dari apa yang dia takutkan." Jadi kalau kita perkuat harapan, di samping apa yang kita harapkan akan Allah wujudkan, dan harapan itu bisa menetralisir ketakutan-ketakutan itu. Takut dosa, perkuat harapan akan ampunan Allah. Jadi kalau fakta ya, sebagian kita kan takut dosa, okay? Maka perkuat harapan akan ampunan Allah. Takut siksa, perkuat harapan akan rahmat Allah. Takut masuk neraka, perkuat harapan akan masuk surga. Semakin menguat ketakutan, harus semakin menguat harapan. Harus itu. Tidak boleh kalah, harapan tidak boleh kalah sama ketakutan. Semakin menguat ketakutan, harus semakin menguat harapan.
Karena ketakutan itu kalau dibiarkan sebagai ketakutan, tidak jarang dia akan menjelma menjadi kekhawatiran yang berlebihan, bahkan tidak jarang menjelma menjadi suudzon, buruk sangka kepada Allah. Maka supaya tidak menjelma jadi buruk sangka kepada Allah, harus dialihkan dengan harapan-harapan itu. Saya pernah ditelepon oleh seorang jamaah, orang sini Lampiri, orang Lampiri sini. Ibu-ibu nelpon saya di loudspeaker karena itu masalah suaminya. Ustadz, mau tanya ini suami saya nih loh, takut masuk neraka, takut mati kafir, takut tidak diampuni oleh Allah. Akhirnya dia ini sibuk ibadah Ustadz, sholat malamnya, istighfarnya, wiridnya, zikirnya, baca Al-Qurannya. Nah, itu jadi rajin Ustadz ibadahnya, tapi ya gitu, kesehatannya terganggu, pekerjaannya terganggu, hubungannya dengan keluarga terganggu katanya. Ini gimana Ustadz, dia bilang gitu. Maka saya jawab, takut kepada Allah itu benar, nggak salah. Takut dosa, takut masuk neraka, takut mati kafir, takut tidak diampuni oleh Allah. Secara umum ketakutan kepada Allah itu, takut kepada Allah itu benar, saya bilang gitu. Cuman kalau ketakutan itu hanya dilarutkan sebagai ketakutan dan tidak disertai dengan harapan kepada Allah, gak diimbangi dengan harapan kepada Allah, jadinya begitu itu. Akhirnya stres karepe dhewe, keweden karepe dhewe. Bahkan tidak jarang menjelma menjadi suudzon, buruk sangka kepada Allah. Maka supaya hal itu tidak terjadi, maka segera susul ketakutan itu dengan apa? Harapan-harapan. Jadi kalau takut dosa, perkuat harapan akan ampunan Allah. Kalau takut masuk neraka, perkuat harapan akan masuk surga. Kalau takut azab, perkuat harapan akan rahmat. Takut miskin, perkuat harapan akan dicukupi oleh Allah. Takut sakit, perkuat harapan akan disehat dan afiatkan oleh Allah. Jadi semakin menguat ketakutan, harus semakin menguat apa tadi? Harapan. Saya ulang tadi dalam hadis riwayat At-Tirmidzi, hadisnya Hasan Gharib, Nabi bersabda apa tadi? Tidaklah berkumpul dalam hati seorang hamba yang mukmin dalam keadaan yang menegangkan seperti ini, kecuali rasa harap dan rasa takut kepada Allah, kecuali Allah akan berikan kepadanya apa yang dia harapkan dan Allah akan selamatkan dia dari apa yang dia takutkan. Nah, itu penting itu. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa kana nabiyyu, dan adalah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yub'asu, beliau diutus, ila qaumihi, kepada kaumnya. Wa kana, dan ada siapa an-nabiyyu, para nabi, mohon maaf saya salah, yub'asu, mereka diutus, ila qaumi, kepada kaumnya, khasatan tertentu. Wa bu'istu, dan aku diutus, ilan nasi kafatan, kepada umat manusia seluruhnya. Hadisnya Bukhari dan Muslim. Bahkan saya ulang tadi, tidak hanya untuk manusia, bahkan Nabi juga untuk bangsa jin. Kalau sebagai rahmat, bahkan rahmatan lil alamin. Sebagai sebuah risalah yang diperuntukkan bagi seluruh umat manusia, maka risalah yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki karakteristik insaniyah, kemanusiaan. Makanya risalah Nabi itu diberlakukan kepada manusia itu selama yang menerima itu manusia, pasti dia tidak akan merasakan berat. Saya ulang ya. Di antara karakteristik syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sesuai dengan fitrah manusia. Maka selama kita masih manusia, kita tidak akan merasakan berat mengamalkan syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak akan. Coba tunjukkan ke saya, mana syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak sesuai dengan fitrah manusia. Yang manusia sebagai manusia loh ya,
itu berat mengamalkannya. Tunjukkan satu saja coba. Kalau jangan tunjuk haji kan bagi yang mampu. Zakat bagi yang mampu. Jihad bagi yang memenuhi syarat-syarat jihad. Coba tunjuk mana? Puasa kalau nggak mampu boleh dibatalkan puasanya, diganti di hari yang lain. Kalau nggak mampu ganti dari yang lain bayar fidyah. Kalau nggak mampu juga ya sudah, nanya nggak mampu la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Coba tunjuk mana? Makanya syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak memberangus sifat-sifat kemanusiaan. Jadi di dalam keberislaman kita itu kita tidak dipaksa menjadi malaikat gitu loh. Yang harus sempurna, nggak ada marahnya, mungkin yang tergantung malaikatnya sih. Kalau malaikatnya bagian ngamuan, ya ngamuan bodoh aja. Yang sempurna lah, nggak bisa. Kita ini nggak dituntut menjadi malaikat. Tapi kita juga bukan iblis gitu loh. Maka kita ini kan punya nafsu, kita punya syahwat. Ada ajaran keyakinan tertentu itu ekstrim kanan. Tidak boleh melampiaskan nafsu dan syahwatnya, sehingga tokoh-tokoh agamanya nggak boleh nikah, nggak boleh punya istri, nggak boleh punya suami. Memberangus. Islam tidak begitu. Ada yang kelompok ekstrem kiri. Free sex. Sopo ae disikat. Wis pokoknya tidak peduli halal haram, begenggek apa disikat. Ngerti begenggek nggih? Begenggek niku. Begenggek ini apa begenggek? Napa? Iya ngaku orang. Yes, nanti carilah what is the meaning of begenggek. Lanjut. Islam tengah-tengah. Manusia punya nafsu, manusia punya syahwat, tidak diberangus dalam Islam. Tapi juga tidak boleh diliarkan secara ngawur gitu ya. Harus disetting dalam bentuk ikatan pernikahan. Paham ya? Nah, itu yang halal dan thayyib. Itu seperti itu. Kalau nafsunya besar gimana Ustaz? Bagi bapak-bapak monggo kalau berani monggo. Bukan soal kalau adil, tapi kalau berani monggo. Lanjut ya. Nah, ini diantaranya. Terus contoh yang lain, ada kelompok tertentu, keyakinan tertentu yang melarang makan binatang. Ada ya? Ada yang semua dimakan, tikus, codot apa dimakan, ada. Kucing dimakan, ada. Macam-macam. Islam tengah-tengah. Loh, asal halal, thayyib, tidak berlebihan silakan dimakan. Islam itu gitu. Silakan makan daging binatang, hewan, silakan enggak apa-apa. Yang penting halal, thayyib dan tidak berlebihan. Dan kita aja Islam itu. Allahu Akbar. Satu sisi Islam mengajar, ada kelompok tertentu itu yang menyuruh pengikutnya itu bermujahadah sampai seolah-olah dia itu seperti malaikat, seolah-olah. Wis puasa terus, gak pernah tidur, tirakat terus pokoknya. Ngono itu ya. Tapi juga ada yang gak tahu tirakat, turu iki ono ya. Islam itu tengah-tengah. Badan ini punya hak kalau ngantuk tidur. Tapi tolong bedakan mana ngantuk, mana ngantukan. Nah itu beda. Maka harus mujahadah. Dimujahadahi bagaimana caranya supaya kita ya punya semangat untuk beribadah. Bisa dipahami ya? Nah itu seperti itu. Pokoknya Islam itu tengah-tengah. Maka dikatakan ummatan wasatan, pertengahan. Dan saya ulang tadi, konsep ajaran Islam itu tidak memaksa kita menjadi malaikat. Contoh misalnya gini, sabar misalnya. Saya mau tanya, sabar itu boleh marah nggak? Boleh.
asal marahnya sambil sabar gitu. Iya betul. Artinya apa? Marahnya terkendali. Saya tunjukkan dalilnya bahwa orang sabar boleh marah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu gelarnya diantaranya adalah ulul azmi minar rusul. Itu hanya ada 5 nabi itu yang diakui oleh Allah sabarnya dahsyat. Ada 5 nabi saja. Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya mau tanya, Nabi pernah marah nggak? Pernah. Yang nggak pernah Nabi itu marah-marah. Nah itu aja. Nabi pernah marah, tapi Nabi tidak pernah marah-marah. Beda-beda. Marahnya orang yang sabar sama marahnya orang yang nggak sabar itu beda. Maka marahnya Nabi itu, kalau kita coba hadis Sahih Muslim, itu marahnya tanpa amarah, marahnya fokus, marahnya ngasih solusi. Itu marahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu marah yang terkendali namanya itu. Marahnya orang yang sabar. Jangan kalau bisa marah seperti itu, marahlah. Dalilnya Ustaz, saya ulangi hadis Sahih Muslim. Ketika sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an seusai salat Isya berjamaah dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau pulang ketemu satu kaum yang belum salat Isya. Maka kaum itu minta sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu mengimami salat Isya. Salat lagi i'adah namanya. Oleh fikih namanya i'adah, mengulang salat beliau. Itu rakaat pertama salat Isya itu, rakaat pertama surah Al-Baqarah babat habis. Kebayang ya? Akhirnya ada 1-2 orang laki-laki itu yang mufarokoh, memisahkan diri dari jamaah. Gak lanjut jamaah, selesai duluan sholatnya. Maka selesai sholat, sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu dilapori, ya sahabat ya Mu'adz, tadi ada beberapa kaum lelaki yang berhenti duluan sholatnya munfarid. Maka sahabat Mu'adz mengatakan, tadi yang selesai duluan sholatnya itu munafik itu. Kata sahabat Mu'adz radhiyallahu anhu. Yang dikatain munafik gak terima, demi Allah saya tidak munafik, Anda kelamaan sholatnya. Anda akan saya laporkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini mafhum riwayat ya. Maka dilaporkanlah beliau kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi tidak langsung marah. Pertanda bahwa Nabi marahnya tanpa amarah. Nabi tabayyun, cross check. Ini namanya marahnya orang yang sabar. Jadi enggak gerusak-gerusu ngamuke itu. Nah, Nabi itu tabayyun, dia panggil Mu'adz. Begitu sampai di hadapan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi enggak langsung marah juga. Kata Nabi al-khamaqal udnu, sini mendekat, suruh mendekat. Nabi tanya baik-baik, apa betul Mu'adz, tadi malam kamu sholat berjamaah bersama satu kaum, rakaat pertama surah Al-Baqarah babat habis. Tabayyun Nabi baik-baik. Dijawab oleh Mu'adz, benar ya Rasulullah. Dikira mau dipuji, ternyata dimarahi. Kata Nabi, apakah kamu akan membuat kekacauan dalam agama ini wahai Mu'adz? Nabi marah di situ. Kemana kamu terhadap surah Sabbihisma Rabbikal A'la? Kok Al-Baqarah itu loh, kok gak Sabbihisma Rabbikal A'la? Nabi marahnya tanpa amarah. Begitu jelas di mana harus marah, beliau marah. Ketika belum jelas di mana harus marah, beliau nggak marah, sabar beliau. Terus marahnya fokus. Kamakal di belakang kamu itu Mu'adz ada orang tua, ada yang punya anak kecil, ada orang yang sakit, ada yang punya hajat. Fokus marahnya. Kan ada orang itu marahnya itu sambil ngabsen binatang seragunan itu ya ada. Apalagi yang absen orang Jawa Timur itu mesti binatang tertentu yang keluar itu. Terus kemudian ya bahasanya wedhus ini. Nah, terus kemudian yang terakhir Nabi ngasih solusi. Marahnya tanpa amarah, marahnya fokus, marahnya ngasih solusi. Apa kata Nabi? Qamakal
Kalau kamu mau lama wahai Mu'adz, kerjakan saat kamu sholat sendiri. Itu namanya marahnya orang yang sabar. Jadi orang sabar itu tidak harus kehilangan fitrah kemanusiaannya. Ngamuk air, gak apa-apa, pokoknya ngamuknya, marahnya itu tanpa amarah, marahnya fokus, marahnya ngasih solusi. Contoh yang lain, orang sabar boleh sedih nggak? Boleh. Boleh nangis? Boleh. Yang nggak boleh itu meratap. Karena kalau meratap sudah melampaui batas sudah itu. Maka Nabi pernah sedih, pernah. Sampai tahun di mana Nabi bersedih itu dalam sirah dikenal dengan istilah Amul Huzni, tahun kesedihan. Itu tahun di mana paman beliau Abu Thalib wafat, istri tercinta beliau Siti Khadijah radhiyallahu anha wafat. Di tahun itu beliau sedih, saking sedihnya sampai dikenal dengan istilah Amul Huzni, tahun apa? Kesedihan. Oh kamakal. Tapi Nabi tidak pernah meratap. Nabi pernah nangis? Pernah. Tapi Nabi tidak meratap. Meratap itu intinya satu, tidak ridho dengan takdir Allah, itu meratap. Ekspresi orang meratap itu macam-macam. Kalau di hadis itu ada yang menjambak-jambak rambut, merobek-robek saku baju. Nah, itu kalau kita ditambah itu guling-guling. Tapi intinya satu, tidak ridho dengan takdir Allah. Maka orang yang sedih boleh, orang menangis boleh. Yang nggak boleh apa tadi? Meratap. Bahkan ketika putra beliau Said Qasim radhiyallahu an, Said Ibrahim radhiyallahu an, Said Abdullah radhiyallahu an, termasuk juga cucu beliau Umamah radhiyallahu anha wafat. Sayyidah Umamah radhiyallahu anha itu malah wafat cucu Nabi itu di pangkuan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi nangis enggak itu? Nangis. Bahkan dalam satu riwayat di antaranya rawinya adalah Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, ketika Nabi menangis, sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, air mata apa ini?" Ya. Karena mungkin dalam pengertian para sahabat namanya sabar enggak boleh nangis. Maka ketika Nabi nangis ditanya, "Air mata apa ini wahai Rasulullah?" Kata beliau, "Ini adalah air mata kasih sayang. Man lam yarham lam yurham." Siapa yang tidak punya rasa kasih sayang, dia tidak akan disayang. Irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Sayangi yang di bumi, yang di langit akan menyayangimu. Nah, singkat kata singkat cerita, Nabi juga pernah nangis, Nabi juga pernah sedih, tapi Nabi tidak meratap. Maka dalam Islam, saya ulang, kita tidak dituntut menjadi malaikat dalam berislam itu. Kita disetting oleh Allah menjadi manusia. Bahkan lulus sebagai manusia, mudah-mudahan ya. Semoga manusia yang bertakwa, amin, Allahumma amin, insyaallah. Karakter insaniyah yang ditunjukkan oleh risalah ini adalah prinsip-prinsip kesetaraan antar sesama manusia. Menurut pandangan Islam, manusia tidak dibedakan oleh warna kulit, suku, bahasa, atau perbedaan lainnya. Ini sudut pandang, sisi yang lain di antara bentuk kemanusiaan syariat Islam adalah manusia itu dibuat setara. Makanya kasta-kasta dalam Islam itu tidak ada. Kasta-kasta dalam Islam itu tidak ada. Kalau di Jawa ini dulu ada kasta Brahma, kasta Satria, Sudra, apa malih. Iya, semacam-macam lah nih. Ya, paling gampang darah biru sama darah kotor. Karena ada darah biru sama darah. Dalam Islam dibongkar itu kasta-kasta itu tidak ada. Yang ada adalah inna akramakum indallahi atqakum. Diskriminasi kulit hitam kulit putih itu sampai sekarang masih terjadi di luar negeri sana itu. Jangan salah, sampai sekarang masih terjadi. Di kalangan bangsa Arab istilah ajam non Arab dengan Arab non Arab itu masih berlaku. Jangan salah. Jadi istilah Arab sama non Arab itu masih berlaku sana itu. Orang kulit putih sama orang kulit hitam itu diskriminasi itu kadang masih berlaku. Diskriminasi terhadap bangsa Asia itu kadang juga masih berlaku oleh orang-orang yang katanya maju itu pada utangnya wakai.
Allahu Akbar. Itu diantaranya. Maka dalam Islam sekat-sekat kasta itu diberangus dalam Islam. Bahkan fanatisme kesukuan itu diberangus dalam Islam. Makanya Khulafaur Rasyidin itu nggak ada satupun yang membawa nama daulah sukunya. Baru mulai muncul lagi setelah zaman Muawiyah ibn Abi Sufyan radhiyallahu an, mulai muncul lagi daulah Bani Umayyah. Ketika Sayyidina Abu Bakar, enggak, beliau adalah Khalifatul Rasulullah SAW, gitu aja. Sayyidina Umar Amir Mukminin, terus tidak punya daulah, tidak boleh. Yes, daulah Khilafatul Rasyidah, yaitu kekhalifahan wal khulafaur rasyid sampai Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu. Baru ketika diserahkan kepada Sayyidina Muawiyah radhiyallahu anhu itu mulai muncul lagi kesukuan itu. Jadi ketika Nabi dulu berdakwah, sekat-sekat kesukuan itu diberangus. Makanya di antara tokoh yang mulia itu ada namanya Usamah ibn Zaid ibn Harisah radhiyallahu anhu. Itu panglima yang pernah mimpin Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dalam perang menghadapi Romawi. Panglimanya itu anak muda umur 17-an tahun, mimpin perang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dan kawan-kawan sahabat-sahabat mulia radhiyallahu anhum itu. Dan itu anaknya seorang mantan budak, yaitu Zaid bin Harisah radhiyallahu anhu. Tapi oleh Nabi enggak masalah. Jadi siapa? Jadi panglima perang. Karena memang inna akramakum indallahi atqakum. Sahabat Bilal oleh Nabi dinikahkan dengan kerabatnya Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Sahabat Bilal radhiyallahu anhu yang mantan budak itu dinikahkan oleh Nabi dengan kerabatnya Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu yang notabene multimiliarder itu. Oleh Nabi. Allahu Akbar. Terus bahkan Zaid bin Harisah radhiyallahu anhu itu pernah dinikahkan dengan Sadah, dengan keluarga Nabi, sepupu Nabi, yaitu Zainab binti Jahsh radhiyallahu anha. Walaupun akhirnya bercerai ya. Digugat cerai maksudnya. Itu seperti itu. Allahu Akbar. Makanya dalam Islam itu kemuliaan tidak diukur dari warna kulit, tidak diukur dari jenis kelamin. Allah berfirman di surah Al-Hujurat ayat 13 itu, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Al-ayah. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, berkembang menjadi bersuku-suku dan berbangsa-bangsa agar kalian saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang bertakwa. Loh Ustaz, dalam Islam kan jenis kelamin dibedakan Ustaz. Contoh misalnya dalam masalah rumah tangga, kata Allah di surah Al-Baqarah 228, laki-laki itu satu tingkat di atas istri. Maka jawabannya sederhana saja. Itu dalam struktur organisasi rumah tangga. Tidak di sisi Allah. Kalau di sisi Allah tetap inna akramakum indallahi atqakum. Maksudnya apa? Boknya istri itu walaupun lebih kaya dari suami, lebih mapan dari suami, lebih segalakan dari suami, itu boy tetap menghormati suami sebagai kepala rumah tangga. Walaupun memang dalam Al-Quran di surah An-Nisa ayat 34 itu ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i, itu dengan syarat bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu. Jadi laki-laki itu menjadi pemimpin bagi wanita itu dikarenakan dia punya kelebihan atas wanita itu dan dia punya kemampuan menafkahi. Ini syarat yang Allah letakkan di surah An-Nisa ayat 34. Karenanya kata para ulama begini, umumnya laki-laki itu tidak akan jadi pemimpin kalau dia tidak punya kelebihan dari istrinya. Pada bidang yang dia tidak punya kelebihan dari istrinya. Pada bidang yang dia tidak punya kelebihan dari istri, di situ dia nggak bisa jadi pemimpin biasanya. Contoh. Ini contoh.
Saya punya tetangga. Dulu saya kan kontraktor ya, masih ngontrak gitu maksudnya. Itu punya tetangga pinter masak gitu. Masak. Suaminya pinter masak suaminya. Pinter masak, pinter apa namanya? Bersih-bersih rumah itu. Dikenal bapak rumah tangga dia. Belanja ke pasar. Pinter itu. Istrinya satpam, jago karate. Istrinya betul itu. Jadi suaminya pinter masak, istrinya satpam itu. Monggo. Pertanyaannya. Kalau maling masuk ke rumahnya yang maju istrinya apa suaminya kira-kira itu? Ya itu namanya di sisi mana suami tidak punya kelebihan, di sisi itu yang maju istrinya biasanya. Contoh yang lain. Saya itu punya kawan seorang ustadz nikah sama pengusaha mebel dari Jepara. Ustadz itu penghasilan ya piro dibandingkan pengusaha, nggih. Kata istrinya gini, wes mas, kamu nggak usah nafkahi saya, kamu dakwah saja. Nafkah aku yang handle, ekonomi aku yang handle. Nah, ada lagi tidak apa-apa itu ada. Akhirnya kata maaf, kira-kira yang mimpin ekonomi di keluarga itu siapa kira-kira? Istrinya udah sing wedok kok. Loh, tapi dulu Siti Khadijah radhiyallahu anha begitu menikah dengan Nabi kita Muhammad SAW, seluruh hartanya diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Makanya Nabi tetap memimpin itu. Allah, lek ngono aku tak tiru-tiru Siti Khadijah. Tunggu dulu, itu Muhammad Rasulullah. Lek Muhammad Jakarta gak mesti ngono. Itu Muhammad Rasulullah. Kalau Muhammad Jakarta gak mesti ngono. Harus paham konteks itu. Pun, tapi balik lagi ya. Di sisi ekonomi yang mimpin siapa? Istrinya. Tapi ya ini lanjutannya. Sebetapapun istri punya kelebihan dari suaminya, kalau kita merujuk pada Al-Baqarah 228, hendaklah tetap menghormati suaminya sebagai kepala rumah tangga. Sing lanang mbok diajeni, jangan dijadikan keset. Nah, itu maksudnya itu. Nah, itu maksudnya ya. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Silakan yang mau tanya, protes, marah boleh, monggo. Masalah atau masalah yang lain boleh, monggo. Silakan. Kalau ada, kalau nggak ada berarti jelas semua atau tidak jelas semua. Monggo silakan. Jelas semua ya? Jelas semua. Atau tidak jelas semua. Nggih, sama. Ada. Nggih. Nggih, monggo. Nggih, monggo. Secara umum Pak Ustaz, kalau misalah itu intinya kan Al-Quran. Istilah dari Allah sama Rasul kan Al-Quran. Nggih. Jadi umum. Jadi yang namanya Al-Quran itu kalau Nabi Rasul sebelumnya kan katakan terbatas ya. Dengan adanya misal Al-Quran ini mewakili semua atau bagaimana, atau menyempurnakan yang dahulu itu sehingga berlaku untuk umum semuanya manusia. Mana? Ya, baik. Jadi memang risalah Nabi kita Muhammad SAW adalah risalah yang menyempurnakan risalah-risalah nabi-nabi sebelumnya. Jadi kalau bahasa sederhananya, Nabi pernah menceritakan begini, aku ini ibarat bangunan yang sudah jadi, cuman kurang satu batu bata. Ada satu lubang yaitu yang itu untuk satu batu bata yang belum sempurna. Maka aku itu adalah satu batu bata yang menyempurnakan bangunan itu. Nah, jadi betul kalau dibilang apakah Nabi Muhammad SAW itu sebagai penyempurna atas nabi-nabi sebelumnya? Iya. Loh, berarti nabi sebelumnya itu tidak sempurna, sempurna untuk kaumnya, tapi tidak untuk masa sekarang, karena kan ada dinamikanya kan? Ada dinamikanya. Tapi kalau Al-Qur'an itu konsepnya sempurna hingga akhir zaman. Makanya ajaran Islam itu dinamis. Ajaran Islam itu sangat dinamis. Nah, tidak ada yang tidak dinamis, kecuali pada hal-hal yang sifatnya ketetapan, itu pun masih banyak keringanan-keringanan. Contoh misalnya gini, sholat itu wajib, fardu, wajib kan?
Mau kita tinggal di mana saja wajib, bahkan dalam keadaan mau mati asal masih sadar itu wajib sholat. Cuman bagaimana cara sholatnya itu kan kembali pada kondisi masing-masing. Bisa diringkas, bisa digabung dan diringkas, bisa digabung saja. Bisa misalnya dengan duduk semampunya, intinya semampunya. Sama dengan puasa. Kita tinggal di Eropa misalnya, yang notabene siangnya 20 jam. Kita lagi nggak kuat ini, ya sudah, puasa tetap, nanti nggak kuat ya berhenti, ganti di hari yang lain yang malamnya panjang gitu, kira-kira gitu. Jadi singkat kata singkat cerita, Islam ini adalah ajaran agama yang disetting oleh Allah sesuai dengan manusia sampai akhir zaman nanti, sampai akhir zaman nanti. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Monggo yang lain silakan. Tapi jangan sampai nanti mengada-ada ya. Misalnya sholat Jumat virtual misalnya, terus haji virtual. Kalau dalam pengertian untuk latihan tidak apa-apa, tapi kalau kemudian itu merupakan ibadahnya, nah itu bahaya. Kan sudah ada kan Jumat online itu. Iya, Jumat online, Idul Fitri online ya ada. Itu kenapa saya ngomong ada? Di samping saya baca beritanya. Pernah ada yang nanya saya langsung ke saya, Ustadz, saya mau sholat Id tapi online Ustadz. Saya bilang online gimana Bu? Itu Ustadznya di Bandung, dia beliau di Bekasi. Dong sholat jamaah itu imam itu di depan makmum, ibu kan di depan imam, berarti saya bilang gitu. Gak cocok, gak. Nah, yang populer itu dari kalangan kiri itu kan mengadakan sholat Jumat online itu, ada itu. Ada Pak sholat Jumat online itu. Bahkan sudah digagas khotib perempuan sudah. Nah ini iya sudah ada yang menggagas khotib perempuan itu, dan ini tentu tidak benar. Ini sudah menyalahi pakem kalau bahasa sederhananya. Nah, dinamis, tapi ojo kebablasan. Semua ada aturannya gitu maksudnya. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Cukup nggih? Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat mubarakah fid dini wad dunya wal akhirah, untuk kita, keluarga kita, dan seluruh umat Islam semuanya. Dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah setiap urusan kita oleh Allah fid dini wad dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita, semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ibu, sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Salam buat Ibu kan? Ya. Pak Aris juga salam. Ya. Salam ya Allah. Amin. Sehat. Alhamdulillah.